Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua. Ini kita melanjutkan kajian yang kemarin ya. Karena kemarin langsung masuk waktu asar, maka saya harus adzan dan sholat asar sehingga tidak bisa berlanjut gitu. Untuk kawan-kawan, untuk teman-teman, untuk viewer, untuk sahabat, untuk saudaraku yang Islam, kalian jangan lupa sholat ya. Karena pembeda antara Islam dan kafir itu pada sholatnya. Jadi jangan kamu ngomong Islam tapi sholat aja bolong-bolong, jangan. Minimal yang 5 itu ya. Khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. 5 sholat itu harus kamu jaga dalam hitungan siang dan malam, berarti itu 24 jam gitu ya. Jadi ini kita tulis aja yang ketiga ya. Kemarin kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga. Ini judulnya Tritunggal hidup dalam dogma, mati dalam logika. Artinya saya membicarakan Tritunggal itu dalam nanti ujung-ujungnya dari seri ini mengkritik dari segi logika ya. Setelah ini nanti insya Allah mudah-mudahan aja bisa ya, karena juga ada kesibukan lain. Kita selesaikan lagi yaitu Tritunggal hidup dalam dogma, mati dalam Alkitabiah gitu loh. Jadi Tritunggal itu tidak hanya mati di logika, dia juga mati di Alkitabiah. Tapi nantilah satu-satu kita bicarakan. Kita dari sudut pandang logika dulu aja ya. Cuman kan kita nggak bisa langsung masuk ke sini gitu. Kita harus bicarakan dulu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi dia circle dulu ya, tidak langsung strike gitu ya. Tidak apa-apa, di Facebookku juga begitu, di YouTube juga di komen-komen ternyata begitu, tidak apa-apa, biarkan saja. Banyak di Facebook atau di YouTube sekarang juga ternyata mulai ada ya. Sebuah kata-kata yang tidak pantas disampaikan dari orang-orang yang tidak setuju terhadap pemikiran-pemikiran yang aku tawarkan. Itu nggak apa-apa, dan aku tidak hapus itu. Kalau di Facebook itu lebih anu lagi, lebih sangat tidak sopan lagi ya. Tapi aku tidak hapus karena apa? Itu biar menjadi pembelajaran bagi semuanya ya. Bahwa kalian tahu ya. Mulut itu cerminan dari isi otak gitu loh. Kalau isi otaknya kotor ya, yang keluar dari mulutnya mulut kotor. Kata-kata kotor yang kadang-kadang kita mau baca itu loh malu karena nggak pantas gitu loh. Itu sangat tidak pantas diucapkan terhadap siapapun dari orang apabila dia mengakui beragama, apapun agamanya. Apapunlah agamanya. Aku nggak lihat agamanya apa. Apapun agamanya, kata-kata itu tidak pantas diucapkan sehingga kita malu mau membacanya. Gitu. Aku sudah berulang kali baik di Facebook juga di YouTube. Argumentasiku ini argumentasi ilmiah yang Anda boleh setuju, boleh tidak. Kalau Anda tidak setuju, sampaikan aja argumentasinya. Jangan ketika Anda tidak punya argumentasi, yang keluar itu justru sentimen. Kalau sentimen itu berkata dua, dia menyerang pribadi. Kalau sudah dia menyerang pribadi, amunisi penyerangannya itu ya kata-kata kotornya itu yang tidak sopan dan tidak pantas lah itu, nggak pantas diucapkan dari seseorang yang mengaku dia punya agama, apapun agamanya, nggak pantas. Dan aku sengaja biarkan supaya publik tahu
Itu menjadi pembelajaran. Maksudku ada sebuah unsur edukasi juga di situ. Aku tidak akan hapus itu. Jadi orang tahu, ya, bahwa sebenarnya dia itu sangat tidak sopan. Dia itu mempermalukan agamanya. Kalau aku bilang bahwa Tritunggal itu hidup dalam dogma, mati dalam logika, aku pertanggungjawabkan. Itu pertanggungjawaban intelektualku. Ya kamu serang dong secara intelektual. Kok diserang pakai kata-kata kotor? Itu berarti isi otakmu itu juga kotor. Gitu loh. Itu mempermalukan agamamu dan mempermalukan mamamu, ibumu. Karena ibumu itu kamu tanya, dia tidak pernah bercita-cita melahirkan seorang anak yang mulutnya kotor. Tidak pernah. Ya, jadi jangan bilang beragama tapi kelakuannya seperti anjing, itu kan nggak pantas. Makanya sering baca buku, ya. Sering baca buku supaya otaknya itu terisi pengetahuan. Jadi kalau kita berdiskusi, yang keluar itu argumentasi, bukan sentimen, tetapi argumen. Nah, untuk memiliki argumen, seperti Islam mengatakan, ikro, bacalah. Kita perlu banyak membaca. Seperti ini, supaya kalian tahu, ya. Buku ini bagus ini. Supaya kalian tahu sejarah bagaimana Abraham itu, anak-anak Ibrahim. Bagus ini. Kalian baca supaya nanti kalau ketemu teman bisa ngobrol bareng, beda pemikiran juga tidak masalah, gitu ya. Jadi berkelaslah omongannya, jangan seperti orang tidak berpendidikan, memalukan. Ya, ini ya. Ini pengantar ini pengantarnya oleh Presiden Bill Clinton. Kalian tahu Bill Clinton? Aku nggak tanya Bill Clinton itu piawi memainkan alat musik apa. Enggak, kalau itu jarang orang tahu. Kecuali orang-orang suka seni, suka musik seperti aku. Aku tanya, kalian kenal Bill Clinton kan? Kalau nggak kenal Bill Clinton ya sudahlah. Repot aku mau menjelaskannya. Ini buku ini berbobot ini. Ya. Ini Rabbi Max Kayner dan Imam Samsir Ali, ya. Ini lambangnya. Ini lambang Yahudi, topinya seperti ini. Islam seperti ini, dilambangkan. Aku tanya, kalau Kristen lambangnya apa? Ayo, topinya apa? Topi Santa Claus itu dari mana itu? Dari mana? Jejak sejarahnya dari mana? Karena Kristen itu tumbuh dan berkembang dari Nasrani. Nasrani itu di tanah Israel. Pernah orang Israel pakai topi Santa Claus? Ini hal-hal yang sederhana. Dulu. Ya. Ini dialog terbuka mengenai isu-isu yang memisahkan dan menyatukan Muslim dan Yahudi. Nah, di sini kita tahu kenapa berbisa, kenapa bersatu. Makanya disebut anak-anak Ibrahim. Cuman ini dalam buku ini hanya dua yang dibicarakan antara Islam dan Kristen. Seharusnya tiga. Nasrani masuk. Gitu. Tapi kan ini namanya constraint. Kalau Anda baca buku karya ilmiah itu ada constraint, ada batasan. Ini hanya membicarakan antara Yahudi dan Islam. Gitu. Artinya Nasrani tidak dibicarakan. Seharusnya nanti ada buku lagi Nasrani masuk karena tiga anak-anak Abraham itu, ya. Oke. Juga kalau kalian baca buku ini, gitu ya. Nih, ya. Ini yang nulis, ini dulu penggemar, pengagum, pendukung Tritunggal loh. Eric Chang ini. Akhirnya dia menyembah Allah yang tunggal. Buku ini kalau tak pelajari, tak bikinkan video, ini 1 tahun videonya nggak cukup. Kalau aku 1 hari hanya mampu, sebetulnya bukan aku sih. Kemampuan kalian, kecepatan kalian belajar itu. Kalau aku bisa 2-3 video 1 hari. Tapi kalian bisa nggak mengimbanginya dengan belajar cepat? Nggak bisa. Aku lihat itu viewernya belum sampai 1000 itu. Masih 500-an itu pun perlu beberapa hari. Tapi ya nggak apa-apa. Karena channel kita ini channel yang sudah menyaring. Jadi viewernya itu tersaring mereka yang memang suka ilmu. Masuk ke sini. Kalau yang nggak suka ilmu jangan. Gitu. Jangan masuk ke channel sini. Kamu pusing nanti, ya. Gitu loh. Yang suka ilmu saja. Sebetulnya sih kalau aku bisa larang, yang hanya bisa menghujat juga jangan masuk sinilah. Nanti kamu sakit hati,
nggak bisa berargumen, hanya sentimen saja. Jadi seperti anjing yang nggak punya sopan santun, gitu loh. Nah, ini kok dibikinkan video 1 tahun nggak habis ini. Ini Eric Chang. Ya, ini belajar Alkitab. Ini loh, sebuah kajian monoteisme Alkitabiah. Dan dia juga memberikan pertanggungjawaban intelektual. Eric Chang ini berapa halaman ini? Ini hampir 703 halaman. Terima kasih untuk Ustadz Alpan Tanjung. Ini hadiah dari beliau ini, ya. Semoga amal baik Ustadz menjadi catatan langit sebagai amal soleh yang dicatat indah oleh Gusti Allah Agung. Terima kasih sudah dibelikan buku. Ini dibelikan hadiah, ya. Itu jadi baca buku supaya kamu punya argumen. Oke, sekarang kita lanjut. Kemarin kita sampai di sini kan, di Ulangan Musa 64 dan apa ini Markus 12:29 ya. Supaya lebih enak aku hapus ini, aku tulis di atas. Postmodernisme sudah kan? Sudah tahu kan ya? Jadi mengurai teori-teori apa? Menghargai teori-teori yang ada ya, yang itu saling berbeda dan sulit untuk dipertemukan, itu postmodernisme. Nanti aku jelaskan, aku nanti mau bikin topik tentang hukum utama dalam Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, nanti di situ kita tahu bahwa postmodernisme ini penyakitnya hanya ada di Kristen, kalau di Yahudi dan di Islam tidak ada. Tapi nanti aku jelaskan lagi ya. Kita merampungkan ini dulu. Nih. Ya. Tapi sebelum ke sini, ke Ulangan 64 sama Markus 12:29, aku mau kasih dulu kalian penjelasan ya. Penjelasan sedikit untuk nanti bisa memahaminya, mengikutinya ya. Dalam khasanah Islam itu ada yang namanya tahrib. Tahrib ini ya. Tahrib. Ini dari ini kata benda ini ya. Ini dari kata kerja harafa. Harafa. Sorry, nah, ini sering salah aku nulis, makanya harus hati-hati. Aku lihat tulisannya ini, harafa. Ini artinya apa? Ini kata benda, ini kata kerja, ini pengubahan. Pengubahan. Ini juga aku repot. Lebih tepat mana, pengubahan atau perubahan? Coba. Itulah perlunya kita belajar budaya. Perlunya kita belajar bahasa, karena bahasa itu bagian dari budaya. Nanti ada unsur rasa di sana yang itu sangat relatif untuk mencari kebenaran itu sebenarnya mana. Benar mana? Pengubahan atau perubahan? Ya oke lah, itu kapan-kapan kita pikirkan. Yang jelas sekarang pengubahan ya, ada tahrib ya. Jadi tahrib itu dibentuk, ini nanti kita belajar kata benda, kata kerja ya. Ya, dari sebuah kata kerja harafa. Ini kata kerjanya. Ini kata kerja ya. Jadi kalau begitu ini apa? Kalau di situ menjadikan apa? Pengubahan kan. Jadi pengubahan atau perubahan? Kacau sudah. Ya sudahlah. Pengubahan aja, kita ambil pengubahan. Nanti kalian diskusikan sama teman-teman kalian ya. Nah, tahrib ini dibagi dua. Pengubahan itu dibagi dua. Ya.
Ini ada yang langsung mengubah nas. Ya. Nas atau kata lain lafadz, ya. Itu ada yang mengubah tafsir. Gitu. Gitu. Ya. Aku bacakan di sini ya. Quran ini ya, kamu catat. Quran surat 2 itu Al-Baqarah ya, 75. Ya, aku bacakan. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mengubahnya? Ya. Setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Jadi informasi dari Al-Quran ini mengatakan, kalau kita baca teks ini, bukan mereka tidak tahu, gitu loh. Mereka tahu. Kalau di kajian-kajian Islam itu ada sami'na, mereka tahu, mereka menanggapi. Tapi ujungnya itu sami'na itu ada dua. Nanti kalau mereka menentang itu asoina, kalau mereka taat berarti watokna. Gitu loh. Jadi pengubah-pengubah teks-teks suci itu bukan berarti mereka tidak tahu, mereka tahu dan mereka mengubah itu, ya. Dan ini aku baca sekali lagi. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Maksudnya ini yang dia bicara Kanjeng Nabi Muhammad ya, mereka itu ya para ahli kitab ya. Meskipun ahli kitab itu nanti nggak bisa dipukul rata. Ada juga yang taat, gitu ya. Ini tentunya yang tidak taat, ya. Oke, aku ulangi lagi. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah? Berarti dia tahu, orang dia sudah mendengar kok, gitu loh. Lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Ya. Nah, sekarang yang kalian harus tahu ya. Pengubahan itu terjadi menjadi dua kelompok. Ya. Ada kelompok satu namanya nas atau lafadz. Ambil satu aja lah ya, biar nggak repot. Nas ya, biasanya lafadz. Makanya hadis itu ada hadis apa ya? Maksudnya begini, hadis itu, nas-nas hadis itu, mengapa ditulis tidak bersamaan nasnya itu loh ya? Apa matannya? Sebetulnya bukan matan sih ya. Apa ya, aku harus menjelaskan? Matan, nanti ada sanad, ada matan. Ya teks-teksnya itulah ya. Teks-teks kalimat-kalimatnya. Kalau matan kurang tepat, matan itu isi ya. Ya juga, tapi ada hubungannya beda-beda tipis dengan nas. Nasnya itu ditulis sekitar 2 atau 300 tahun kemudian. Tidak sama dengan Al-Quran. Kanjeng Nabi melarang supaya tidak tercampur. Nanti kalau tercampur kacau itu nanti. Itu salah satu cara supaya tidak bercampur untuk menghindari pengubahan-pengubahan ini. Jadi yang firman Allah tetap firman Allah, yang hadis tetap hadis, gitu loh. Jadi ada, kalau kita dimasuk keranjang sendiri-sendiri gitulah. Ini enggak. Bayangkan kalau menjadi satu, ditulis sama sahabat-sahabat. Apalagi dulu alat tulis nggak seperti sekarang, terus campur kan, jadi repot. Itu salah satu hikmah kenapa hadis itu tidak ditulis bersamaan dengan Al-Quran ya, nasnya itu. Oke. Aku hari ini nggak minum, aku puasa. Ini hari Selasa, tiap Selasa aku puasa ya. Nas sudah ya. Nah, terus ada yang disebut tafsir. Ini nas ya. Ada yang pengubahannya itu pada tafsir. Kita berpijak pada ini Quran surat Al-Baqarah surat 2 75 gitu loh. Dan
pengubahan-pengubahan itu, kalau aku ngomong keselio ngomong perubahan dimaklumi ya. Karena pengubahan dan perubahan beda-beda tipis. Kadang-kadang aku sering keselio ngomong. Jadi berdasarkan informasi dari Quran surat Al-Baqarah surat 275 itu, akhirnya tahrif itu, pengubahan itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang satu itu nas, yang satu itu tafsir. Itu loh. Ya. Terus apa yang dimaksud perubahan nas? Kalau nas itu langsung teksnya itu dirusak. Gitu loh. Teksnya itu dirusak langsung. Ini kerjanya orang-orang yang apa ya? Kelompok-kelompok yang aliran hard rock lah, keras ya. Jadi dia langsung tanpa basa-basi teksnya dirusak gitu. Ya, jadi teksnya dirusak. Contohnya gini. Ini salah satu contoh aja. Contoh itu kan mesti satu, nggak perlu banyak-banyak. Seperti kamu beli apel 1 ton, itu contohnya paling ya 5 kilo, bukan 1 ton kamu kasihkan kamu semua gitu. Ya. Contohnya ini Alkitab punya aku, ini dikasih sahabatku mualaf ini, Randy Tanjaya ini. Tahun 1998 Lembaga Alkitab. Ini ya. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 1998 ya. Ini tertulis ya. Aku tulis di mana? Ini hanya untuk contoh aja sih, nggak harus. Imamat ya. Imamat 11 ayatnya 7 ya. Aku baca. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Babi hutan. Ya. Babi hutan. Ditulis di sini babi hutan. Ya. Padahal kalau kita lihat ya, di Alkitab yang terbitan lama itu bukan babi hutan, dia nggak ada hanya, nggak ada hutannya, dia babi. Babi apa? Babi apa saja itu haram. Gitu loh. Jangan, kenapa? Aku tanya gini aja lah, orang sama orang hutan itu beda nggak? Gitu loh. Kalau kamu nggak bisa membedakan orang dengan orang hutan, kan ya kebangetan. Nah, sekarang babi dengan babi hutan tuh beda nggak? Gitu loh. Nah, di Bible yang lama itu babi tanpa H, B, babi toh, ya. Mungkin karena keinginan mau makan babi itu begitu tinggi, maka ditambahilah babi dengan H menjadi babi hutan. Itu loh. Jadi begini, ini teksnya langsung dia rusak. Babi menjadi babi hutan. Akhirnya babi-babi yang lain selain babi hutan gimana? Ya dimakan. Karena yang dihalalkan, yang diharamkan hanya babi hutan gitu. Nah, ini contoh tahrif. Ini hanya contoh aja, banyak. Nanti cari lain lah, ya. Dan kamu kalau punya Bible semakin lama itu semakin bagus, dikoleksi aja. Nanti untuk komparatif, pembanding. Ya. Aku belum cek bagaimana buku di Kristen Saksi Yehova, apakah tetap babi atau babi hutan. Aku belum cek, belum ada waktu. Ya, oke. Ini aku hapus ya, karena ini hanya sekedar contoh bagaimana nas itu terjadi. Tuh. Sekarang yang kedua, ini kan yang satu ini. Yang kedua, tahrif tafsir, gitu ya. Kalau tahrif tafsir ini mungkin orangnya suka musik jazz gitu ya. Jadi halus mainnya. Minimal kalau nggak jazz bossa nova lah gitu. Jadi ini orang-orang halus. Tapi ini juga bahayanya tidak kalah dengan yang ini. Gitu. Tapi ini cuma mainnya halus. Yang dia rubah apa? Tafsirnya. Nasnya, teksnya itu tidak dia rubah. Tetap aja.
Itu loh. Teksnya itu tidak dia rubah. Coba tafsir itu dia rubah dan dia cangkokkan perubahan itu ke dalam otak-otak manusia-manusia yang lain. Yang sayangnya otak-otak manusia lain mau saja nerima. Itulah yang namanya dogma. Ya, meskipun nggak sesuai dengan akal, diterima aja. Tafsir ini tidak perlu merubah nas dalam kitab suci, tidak perlu. Ya, sepertinya mau asar lagi. Aku agak percepat ini. Paham di sini ya? Kalau paham, aku hapus. Ya, oke. Biasanya ada yang kasih komentar, Pak, jangan keburu-buru dihapus gitu. Dipoto aja lah, ya. Ya, aku hapus ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ulangan ya 6:4. Ini firman yang turun kepada Kanjeng Nabi Musa. Ya, kita sandingkan dengan Markus. Ini ayat pasaran kok. Semua tahu lah. Sering diulang kok. Tapi ya itu tadi kena tahrib tadi itu. Jadi otaknya nggak punya daya kritis lagi. Ya. Markus 12:29. Ini tentu kepada Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ya. Oke. Sekarang aku hapus ini. Nanti ini akan aku kupas tuntas ketika kita pada topik hukum utama. Ya. Ini kalau ini sekilas saja, yang penting kalian tahu. Ya. Markus, jadi kalau kamu lihat ini terlalu lama aku carinya ya, aku jelaskan aja. Nanti kalau kamu baca Markus ya, nanti ada catatan kaki ini ulangan 64. Itu artinya apa? Ayat ini itu bersesuaian dengan ayat ini. Artinya begitu, ya. Maka dari itu, Yesus ini mengulangi apa yang sudah disampaikan Musa tentang konsep sesembahan. Yesus ini nggak sembarang ngomong. Dia punya senior. Dia melanjutkan perjuangan seniornya. Apa yang dikatakan dia? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tunggal. Tuh. Boleh kan? Aku terjemahkan tunggal. Kalau kamu keberatan, apa keberatanmu? Aku terjemahkan tunggal itu supaya lebih membuka nalar-nalar kalian, supaya ngerti di mana tahrib itu terjadi. Sebetulnya aku pakai dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya bisa saja ini di sini tertulis Esa gitu loh. Tapi supaya mancep, supaya makjelep gitu loh, supaya gampang kalian pahami, tak tulis tunggal. Oh nggak boleh Pak, tulis tunggal. Lah kenapa nggak boleh? Harus Esa. Lah kenapa? Aku tanya kenapa nggak boleh? Itu terjemahan Pak. Lah Esa juga apa? Bukan terjemahan. Inilah korban kitab suci terjemahan. Kalau nggak mau terjemahan, kita kembalikan aja ke bahasa aslinya apa? Ehad. Beres sudah. Daripada rame antara tunggal. Ini kalau nggak salah. Antara tunggal dan apa namanya? Tritunggal. Gitu loh. Perhatikan. Di ulangan Musa mengatakan ya Allah itu ehad. Di Markus 29 Allah itu juga mengatakan ehad. Jadi sama. Nggak berubah ya. Musa sebagai rabi, sebagai guru mengatakan Allah itu ehad ya. Markus juga Yesus sebagai rabi ditulis oleh Markus juga mengatakan Allah itu ehad. Nggak berubah.
Dan itu juga, di kitab itu juga tertulis Esa, yang aku jadikan gini ya. Udahlah kita tulis dua-dua supaya ngerti kalian. Esa atau tunggal. Ya. Esanya itu nggak berubah, tetap aja Esa. Tekstual Esa, itu kalau kamu lihat ini, itu tetap, dia nggak dirusak seperti babi tadi. Merusak itu artinya menambahi atau mengurangi, itu merusak. Tidak seperti apa adanya. Dan itu yang namanya perubahan. Tuh, kita tadi sudah sepakat pengubahan. Jadi pengubahan itu mesti ini yang asli. Kalau nggak ditambahi, dikurangi. Gitu loh. Yang asli tetap ada, tapi ditambahi dan dikurangi. Ya, itulah pengubahan. Tahrib tadi itu. Nah, di sini, ya, Esa itu dia tetap tulisannya tetap tidak ditambahi, tidak dikurangi, ya tetap Esa. Karena dia masuk ke dalam tahrib yang kita namakan tadi itu tafsirnya yang berubah. Tafsirnya ini yang berubah. Nih, supaya kalian ngerti ini. Tafsirnya yang berubah. Kata mereka yang sudah menjadi korban dogma Allah Tritunggal. Ehad ini bukan satu, tapi satu kesatuan. Kalau satu itu namanya Yahid. Lagu lama, kaset baru. Itu argumentasi seperti itu, argumentasi lagu lama, kaset baru. Memangnya dia orang Israel yang lebih paham bahasa Ibrani? Yang ngomong gitu, aku mau tanya. Coba you ngomong di depan orang Israel sana. Bilang bahwa ehad itu satu kesatuan, bukan satu. Kalau nggak melintir kamu dibikin. Yang ngomong tuh goyim itu, bukan orang Israel. Ini bahasanya, bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel. Tanya sama orang Israel kalau mau tahu artinya ehad. Gitu loh. Seperti kemarin aku sudah bilang. Ketika, tak ulangi lagi, supaya kalian nggak bosan ya. Supaya kalian paham. Cerita ketika Anwar Sadat mau ke Israel menemui Menachem Begin tuh. Semuanya ditulis Bnei-Ab Ehad, bukan Bnei-Ab Yahid, bukan. Pakai Ehad. Siapa yang disebut Bnei-Ab Ehad itu siapa? Itu mengarah kepada siapa? Kepada Bapak Abraham. Mereka sadar secara historis mereka berasal dari benih, bibit yang satu. Siapa Abraham? Memangnya Abraham satu kesatuan apa? Gitu loh. Jadi kalau ada yang apologet kelas coro itu aku kasih senyum aja kalau dia pakai argumentasi yang ehad itu satu kesatuan Pak, bukan satu. Ya wes nek iku karepmu. Gak perlu dilayani yang gitu. Ya. Nah, disinilah terjadi tafsir yang dirubah. Ini namanya tahrib yang masuk kepada tafsir. Nasnya tetap saja Esa. Tapi menurut mereka, Esa itu bukan satu kesatuan. Jelas ya? Tapi pengubahan ini berbahaya, tetapi sesuatu yang sangat kasat mata dan itu bahaya sekali. Ingat nggak kamu? Aku sudah jelaskan apoteosis atau deifikasi. Apa itu? Lihat video yang dulu-dulu, apoteosis. Jadi Yesus itu berubah menjadi Allah itu hanya pada dogma Kristen. Di luar itu tidak. Yesusnya tetap dan kita pahami sebagai nabi. Begitu juga Kristen-Kristen seperti Saksi Yehova, terus Kristen Tauhid, itu ya. Terus Mormon. Cuman Mormon nanti ada sedikit penjelasan, dia lebih spesifik lagi, ya. Nabi tetap Yesus, tapi mindsetnya sudah berubah menjadi Allah. Itu yang namanya
deifikasi atau apoteosis ketika sosok yang jelas-jelas dia itu imanen diangkat menjadi transenden. Itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yunani sana loh. Sudah berapa lama, Le? Sudah berapa lama? Lihat. Udah, 34, sudah lama, udah setengah jam. Udahlah, sampai sini aja ya. Nanti aku teruskan tentang bagaimana filsafat masuk ke dalam Tritunggal ini. Supaya kalian tahu apakah orang Israel sana kenal apa yang namanya hipostasis, ousia, gitu. Itu permainan-permainan filsafat semua. Ya, nggak kerasa saking menjelaskan. Saking menjelaskan lagi. Saking asiknya menjelaskan itu loh. Ya, intinya dalam Ulangan 64, dalam Markus 12:29 ya. Secara tekstual, Esa itu tetap tertulis Esa, ya. Tetapi sudah mengalami tahrif, perubahan, tapi bukan nas, tafsirnya yang berubah menjadi satu kesatuan. Itu yang pertama. Dari poin ini yang kau pegang, ya. Pengubahan-pengubahan ini itu sangat berbahaya. Tetapi lebih berbahaya lagi, dia tetap melihat Yesus, dia tetap seperti di Alkitab, tetap. Tetapi cara pandang dia sudah mengalami tahrif. Tafsir dia sudah mengatakan Yesus itu Allah. Itu bahayanya bahaya itu. Ya, atau nenek moyangnya bahaya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.